kita alami sekarang ini, kompetisi dalam menghadapi krisis pangan global. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi fokus kita ke depan. Dan setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing-masing. Rangka turut menjaga ketahanan pangan nasional, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menginstruksikan untuk menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis sebagai alternatif pangan nasional seperti jagung, sorghum, dan alpukat. Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I telah mempersiapkan lahan di hulu Bendungan Batu Jai dan di lahan pertanian Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Untuk mendukung program ini, BWSMT 1 telah menyediakan pasokan air dan bekerja sama dengan Universitas Mataram untuk melakukan pendampingan sampai tanaman sorghum siap untuk dipanen. Jadi semua itu tergantung pada air. Kalau airnya kurang dibor, ini kewajiban saya. Tapi kalau nanti saya sudah kasih kewajiban, saya minta hak saya. Baik, Pak. Hak saya Bapak tanam. Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. itu hak saya untuk minta supaya investasi pemerintah ini bermanfaat. Baik, Pak. Bukan untuk apa-apa. Ini adalah bendungan ketiga di NTB dari 6 bendungan yang dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua sebelumnya adalah Bendungan Tanju dan Bendungan Mila. Ini yang ketiga Bendungan Bintang Bano. Nanti yang keempat Beringin Sila, kemudian Kisuntuk dan Meninting. Jadi ada 6 bendungan dari 61 bendungan yang dibangun seluruh Indonesia. Dan ini merupakan bendungan yang terbesar di NTB dengan kapasitas 76 juta meter kubik, yang sebelumnya ada 72 juta meter kubik di bendungan Pandanduri. Ya, kalau jadi Batu Jai itu sekitar 20 juta meter kubik. Jadi bayangkan ini ada sekitar 4 kali lipat dari Batu Jai untuk kapasitasnya. Ini manfaatnya untuk irigasi 6.700 hektar. Tapi yang lebih menarik, ada sekitar 4.200 hektar yang tadinya benar-benar tak ada hujan. Jadi dari tegalan mungkin dari bukan sawah nol pernah ditanami, dengan adanya bendungan ini akan bisa ditanam 2 kali. Jadi ini tambah dari 6.700, 4.200 itu dari nol menjadi 2 kali lipat. Jadi pasti nanti Bapak Presiden misinya adalah untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kuncinya hanya air. Ada 5 untuk syarat menanam tanah, ya, kemudian benih, pupuk, ada petani, dan air. Ada 4 ini, nggak ada air, nggak bisa. Ya. Jadi syarat ketahanan pangan, air, dan air. Makanya NTB dan NTT menjadi prioritas. NTT ada 7 bendungan, di sini ada 6 bendungan. Untuk seluruh balai di seluruh Indonesia itu hampir 300 hektar lebih. Balai dari Sabang sampai Merauke dipastikan dan diharuskan menanam setiap jengkal tanah yang merupakan lahan milik balai ataupun milik masyarakat petani yang bisa ditanami. Kami membantu menyiapkan sarana prasarana jaringan pengairannya dan juga berkolaborasi dengan mitra kerja, dan dalam hal ini
kami posisi ada di desa akar-akar, di mana di sini berkolaborasi dengan Universitas Mataram, partisipasi dari Balai Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan kegiatan yang akan dilakukan di Nusa Tenggara Barat, yaitu pertemuan Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia. Kita akan berkolaborasi, saling menyampaikan apa kelebihannya, sehingga akan bersatu padu di dalam mendukung sarana prasarana pengairan. Jadi sorghum ini sebenarnya merupakan makanan tradisional yang sudah dikenal nenek moyang kita dari dulu kala. Nah ini, jadi sekarang trennya Pak Jokowi mau mengembalikan kekuatan pangan lokal dan potensinya, dan memang sorghum ini tahan terhadap kering. Di Nusa Tenggara Barat ini ada beberapa tipe lahan kering, juga di lahan kering Lombok Utara yang tanahnya adalah tanah pasiran juga tumbuh dengan baik. Ini bisa menjadi alternatif tanaman untuk mengkonservasi lahan karena sistem perakarannya akar serabut dan sistem akarnya itu cukup dalam, maka akan mampu mempertahankan stabilitas agregat tanah. Kami yakin polusi kebijakan Pak Jokowi untuk mengembangkan sorghum di daerah NTB terutama ini itu berdasarkan pangan yang bisa tumbuh dan tumbuh dengan baik di kondisi lokal. Tanaman sorghum itu bisa ditanam sekali untuk dipanen 3 kali. Jadi tanaman sorghum itu ditanam pertama dengan benih, kemudian tumbuh sampai umur 100 hari bisa dipanen, kemudian dipangkas batangnya, nanti akan tumbuh lagi tunasnya yang kita sebut ratun. Nah ratunnya ini bisa dipanen lagi pada umur 100 hari atau 110 hari lagi. Artinya pada tanaman panen kedua itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk benih, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengolahan lahan. Jadi di sini letak hematnya biaya pada penanaman sorghum. Harapan kita seperti dulu jagung, pas dulu pertama jagung nggak ada yang mau nanam. Setelah lihat hasil baru setelah 3-4 tahun baru. Nah, jadi harapan kita seperti itu juga di sorghum nanti. Ini kami sudah mengolah sorghum ini menjadi cookies ya, cookies kue kering dari sorghum, dan ada juga yang namanya baglen, roti kering itu juga dari sorghum. Memang banyak sih keinginan kami terhadap sorghum ini, karena memang sorghum ini kan punya tekstur yang khas. Hanya saja ya sorghum ini tidak bisa selama kami melakukan pengolahan ini, sorghum ini tidak bisa berdiri sendiri. Sorghum hari ini dengan euforia hari ini ya sudah cukup menjanjikan, dengan harapan ke depan sorghum ini akan menjadi pangan alternatif untuk Indonesia, yang sering katakan ketika berbicara diversifikasi pangan, yang selama ini kan baru kita bicara kandungan nutrisinya, karbohidrat. Mestinya yang bisa kita kembangkan menjadi diversifikasi pangan itu fungsinya. Kita harus mencari tanaman yang bisa menggantikan fungsi beras. Sorghum ini akan menjadi alternatif, bisa menjadi food, bisa menjadi feed, bisa menjadi fuel, bisa menjadi fulus. Jadi 4F, food, feed, fuel, fulus.